Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai inclusion. Jadi inclusion adalah sebuah cara untuk memanggil script CSS. Jadi kita bisa taruh di mana tuh script CSS. Nah, nanti kita akan contohkan ya. Jadi untuk memanggil script CSS itu ada di 3 tempat. Bisa di langsung ya, embed CSS atau inline CSS ataupun eksternal CSS. Oke, untuk memulainya kita akan contohkan langsung ya. Kita akan buka terminal seperti biasa. Kita akan buat dulu direktori untuk latihan kita. Oke, ini terminalnya sudah terbuka. Saya akan masuk dulu ke C. Nah, di sini ada CSS. Nah, CSS tutorial. Nah, kemudian dari CSS tutorial ini kita akan membuat direktori inclusion. Nah, kita akan buat direktori inclusion, kemudian kita akan masuk ke direktori inclusion. Oke, kita sudah berada di direktori inclusion. Kita akan buka Visual Studio Code-nya, code spasi dot enter. Oke, ini inclusion sudah kita buat ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu embedded CSS. Jadi kita akan menaruh CSS pada header tag HTML. Saya akan buat di sini index.html. Nah, yang startnya saya akan hapus. Oke. Setelah ini terbuat, saya akan tambahkan di sini tag HTML5. Oke. Nah, judulnya saya akan ganti dengan embedded CSS. Nah, saya misalkan di sini punya tag heading 1. Ini adalah judul. Oke, misalkan seperti ini, dummy saja. Kemudian saya punya paragraf seperti ini. Kemudian saya punya dummy juga seperti ini. View-nya saya akan word wrap supaya ke bawah ya. Oke, sidebar-nya akan saya tutup dulu dengan menekan Ctrl B. Saya akan save. Nah, ini sudah kita bikin. Saya akan go live dulu untuk melihat perubahannya ya. Oke, nah ini sudah muncul. Saya akan buat sebelah-sebelahan dengan codingannya. Oke, ini sebelah-sebelahan seperti ini. Nah, embed CSS, kita menaruh CSS pada bagian headernya di sini. Nah, ini dengan cara kita menambahkan style. Seperti ini sudah bisa. Nah, kalau misalnya kita membuat script seperti ini, style, tag seperti ini maka dia akan mengambil default dari tipe dan medianya ya. Nah, defaultnya text dan CSS, medianya all. Kalau kita definisikan sebenarnya bisa tipe di sini. Tipenya bisa text atau CSS seperti ini. Kemudian media. Nah, media ini ada banyak ya, ada screen, ada TV dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi Mozilla ya. Kalau saya rujukannya ke Mozilla. Nanti kalau misalkan teman-teman butuhkan, saya coba taruh di kolom deskripsi ya rujukannya ya. Nah, media saya akan pilih all karena saya ingin semua media bisa mengeksekusi CSS ini. Mau dia mobile, mau dia desktop, mau dia screen ataupun TV akan tetap eksekusi ya. Oke. Ini belum terlihat perubahannya karena kita belum menambahkan style. Contoh misalkan di sini kita akan tambahkan body. Oke, body background colornya saya akan ganti dengan linen. Nah, saya coba save. Nah, lihat backgroundnya berubah ya. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan embed CSS seperti ini. Saya contohkan lagi, tambahkan di sini H1 misalkan. Nah, kita sudah bahas mengenai bagaimana menghubungkan antara CSS dengan tag HTML. Nah, sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman silahkan cek di channel ini bagaimana cara kita mengambil dan menghubungkan tag dengan CSS-nya.
Nah, saya akan coba ganti di sini colornya menjadi marun, ya. Nah, kemudian margin left saya akan tambahkan 40 pixel. Saya save. Nah, dia geser ya. Nah, dari pinggirnya ada 40 pixel dan warnanya menjadi marun. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan embed CSS. Jadi kita menaruh script CSS pada bagian header dari tag HTML kita. Oke, kita akan contohkan untuk yang kedua ya. Kita akan coba inline CSS. Contohkan misalkan di sini saya menambahkan lagi H1. Ini adalah judul tambahan contoh. Nah, ini kalau misalkan saya save, dia akan ngikutin script ini karena ini kita definisikan sebagai embed CSS. Nah, kita bisa melakukan inline CSS. Nah, kalau kita definisikan di sini, maka yang embed ini akan di-ignore ya. Oke, misalkan di sini saya akan tambahkan style. Nah, kemudian kita akan ganti colornya menjadi black. Nah, misalkan saya mau ganti menjadi black seperti ini ya. Save. Nah, perhatikan ini berubah warnanya. Nah, ini kalau kita melakukan inline CSS. Nah, yang kedua ya. Jadi kita menaruh CSS ini bisa dengan embedded seperti ini atau ini dengan inline CSS. Misalkan kita mau tambahkan lagi nih font size-nya, misalkan kita tambahkan jadi 60 pixel. Nah, ini kita save, maka dia berubah menjadi lebih besar. Dan ini menjadi tidak berlaku ya yang ke ignore. Contohnya tadi color ini ke override di sini. Di override ya, tapi marginnya ini tetap sama. Karena kita belum merubah. Kalau misalkan kita tambahkan di sini 60. Nah, ini akan sama-sama. Kita ubah jadi 10. Nah, ini juga sama ngikut karena ini belum ke override yang ini. Ya. Oke, ini hanya contoh untuk yang embedded CSS menaruh di sini dan kita inline CSS seperti ini. Oke, kita akan tambahkan satu contoh lagi untuk eksternal CSS. Saya akan buat file baru ya. Nah, saya akan buat external.html. Oke, ini kita udah buat. Kita tambahkan HTML. Nah, kita buat tag sederhana ya. Ini saya akan geser sedikit supaya lebih terlihat. Oke. Sini kita sudah memiliki tag sederhana untuk HTML. Oke, di bagian ininya akan kita tambahkan satu aja lah contoh ya. Akan saya tambahkan contoh heading 1. Ini contoh judul. Oke. Ini contoh judul, saya akan save. Nah, kemudian di sini akan kita ganti dengan ini kan index.html. Kita akan ganti dengan eksternal. Kita save. Sorry, bukan save tapi refresh ya. Nah, ini sudah ini adalah contoh judul. Nah, kita akan coba tambahkan di sini satu folder. Kita tambahkan folder baru CSS. Oke, di dalamnya kita akan tambahkan satu file style.css. Oke, ini sudah ada. Nah, kita akan panggil dulu ke bagian sini. Kita ketikkan link. Nah, ketika kita mengetikkan link, perhatikan di sini ada banyak pilihan ya. Kita arahkan ke bawah dengan arrow dan kita pilih yang link CSS. Nah, maka di sini akan dibuatkan emmet untuk CSS link ke eksternal CSS. Nah, di sini yang defaultnya akan saya hapus dan kita akan tekan Ctrl spasi. Perhatikan di sini ada mengarahkan ini folder yang bisa kita akses.
Nah, di sini ya akan kita akses CSS foldernya, kita akan enter. Di dalamnya hanya ada satu file, style.css. Jadi kita hanya bisa memilih satu itu. Saya akan save. Nah, belum terlihat perubahannya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk stylenya. Nah, kita akan ketikkan H1. Nah, kita akan kasih style untuk H1 ini. Misalkan kita akan tambahkan color red. Saya akan save. Nah, perhatikan ini udah berubah ya warnanya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan eksternal CSS dengan tag HTML-nya. Oke, misalkan saya mau merubah font size-nya menjadi 60 pixel. Saya save. Nah, dia juga sudah berubah. Oke, jadi kita sudah berhasil menjalankan 3 buah cara untuk meload script CSS. Oke, kesimpulannya, jadi kita bisa meload script CSS dengan 3 cara. Yang pertama dengan embedded CSS seperti ini, contohnya. Yang kedua, kita bisa melakukan inline CSS seperti ini, contohnya. Dan yang ketiga, kita bisa eksternal CSS dengan cara seperti ini menghubungkannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial CSS kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.